Salam. Ternyata hari ini adalah hari Valentine ya, 14 Februari Bapak Ibu ya. Banyak yang merayakan di sini ya, terutama para teruna-teruna muda ya. Nah, tahukah Bapak Ibu bagaimana sejarah munculnya Valentine Day itu? Bagaimana sejarah munculnya Valentine Day? Dan apa positif dan negatifnya ya di dalam pandangan iman Kristen ya Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus ya. Pada hari ini kita dihadapkan dengan sebuah perayaan yang seringkali menjadi topik perbincangan di kalangan banyak orang ya. Khususnya di kalangan mereka yang hidup di dalam budaya barat ini. Hari Valentine. Hari yang dikenal dengan simbol hati merah, ya, bunga mawar dan kata-kata cinta. Tetapi apa sebenarnya makna di balik kisah itu? Apa yang dimaksud dengan cinta di dalam hari yang penuh dengan keindahan ini? Mari kita telusuri bersama sejarah ya, makna serta dampak positif dan negatifnya di dalam perspektif iman Kristen ya. Sejarah Hari Valentine Bapak Ibu. Hari Valentine itu atau kita kenal dengan Valentine's Day itu memiliki akar yang jauh lebih dalam daripada sekedar perayaan komersil yang sering kita lihat hari-hari ini Bapak Ibu ya. Sejarahnya itu bermula pada abad ketiga di Roma dengan seorang imam yang bernama Valentinus ini ya. Pada waktu itu Kaisar Claudius yang kedua memutuskan untuk melarang pernikahan bagi para prajurit dengan alasan bahwa pria yang belum menikah itu lebih baik ya dalam pertempuran. Namun Valentinus menentang keputusan ini dan secara diam-diam menikahkan pasangan muda yang jatuh cinta ini Bapak Ibu. Karena tindakannya ini Valentinus akhirnya ditangkap dan dihukum mati. Namun sebelum kematiannya, dikisahkan bahwa ia menulis surat kepada seorang gadis yang ia kenal dan menandatanganinya dengan kalimat dari Valentine-mu. Sejak saat itu, 14 Februari diperingati untuk mengenang pengorbanan dan keberanian Valentine di dalam memperjuangkan cinta sejati, Bapak Ibu. Perayaan ini berkembang seiring dengan waktu dan kini dikenal dengan nama Hari Valentine ya. Sebuah hari untuk merayakan cinta antar sesama. Namun seiring berjalannya waktu, makna asli dari perayaan ini telah berubah Bapak Ibu. Hari Valentine kini dipenuhi dengan ekspresi kasih sayang yang seringkali terdistorsi oleh budaya konsumerisme yang lebih menekankan pada pemberian hadiah-hadiah material daripada penghayatan terhadap nilai-nilai cinta yang sejati, Bapak Ibu. Nah, cinta yang berakar pada kebenaran ini, ya. Mari kita kembali sejenak kepada firman Tuhan di dalam Alkitab, Bapak Ibu. Jangan bosan ya Pak. Ini saya hanya ingin sedikit memparafrase ya, mengulang sedikit ya. Di dalam 1 Yohanes 4 ayat 8 kita diajarkan bahwa Allah adalah kasih Bapak Ibu. Cinta sejati hanya dapat ditemukan di dalam Allah yang mengasihi kita dengan kasih yang tidak terbatas ya. Kasih yang tidak mengharapkan balasan. Kasih yang berkorban ini. Inilah kasih yang paling mendalam dan sejati yang jauh melampaui segala bentuk perayaan duniawi Bapak Ibu sebetulnya. Sementara dunia itu merayakan cinta di dalam bentuk yang sangat terbatas dan terkadang terdistorsi ya. Kita sebagai pengikut Kristus dipanggil untuk mencintai di dalam kebenaran seharusnya. Firman Tuhan di dalam 1 Korintus 13 ayat 4-7 itu menggambarkan cinta sejati itu yang harus kita miliki itu seperti ini Bapak Ibu ya. 1 Korintus 13 ayat 4-7. Saya baca ya, sabar ya Bapak Ibu ya. 1 Korintus 13 ayat 4-nya. Kasih itu sabar. Kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Yang kelima, ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan untuk diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain.
Yang keenam, ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, ya, tetapi ia bersukacita karena kebenaran, Bapak Ibu. Dan yang terakhir, yang ketujuh, ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Cinta sejati itu sabar, murah hati, tidak iri hati, tidak sombong, tidak mudah marah, dan tidak mencatat kesalahan orang lain. Cinta sejati tidak pernah gagal, dan itu adalah cinta yang tidak hanya bersifat romantis, tetapi juga mencakup semua bentuk cinta. Cinta persaudaraan, cinta terhadap sesama, dan yang terutama adalah cinta kepada Tuhan, Bapak Ibu. Nah, apa positifnya dari hari Valentine's Day ini di dalam pandangan Kristen, Bapak Ibu? Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih, ya. Meskipun asal-usul Valentine's Day itu tidak terpengaruh oleh perubahan zaman dan dunia, ya, ada sisi positif yang dapat kita ambil dari perayaan ini. Hari Valentine itu memberikan kesempatan bagi kita untuk merenungkan dan merayakan kasih yang diberikan Tuhan kepada kita, serta untuk mengingatkan kita untuk mengasihi sesama dengan lebih tulus, Bapak Ibu. Ya, ini adalah sebuah momen yang untuk mengingatkan kasih Tuhan. Hari Valentine bisa menjadi pengingat bagi kita untuk menilai dan merefleksikan bagaimana kita telah mengasihi sesama. Ini adalah momen yang paling tepat untuk merenungkan kasih Allah yang begitu besar kepada kita. Allah mengutus anaknya untuk mati di kayu salib, agar kita yang percaya itu dapat hidup. Ya, itu adalah kasih yang lebih besar daripada segala kasih yang pernah ada. Hari ini kita dapat mengingat kasih itu, dan memperbarui keintiman kita untuk mengasihi orang lain dengan cara yang sama, Bapak Ibu. Juga, untuk menghargai relasi yang sehat ini. Jika kita memandang Valentine's Day sebagai suatu kesempatan untuk memperkuat relasi kita dengan pasangan, teman, atau keluarga, maka ini adalah kesempatan yang baik untuk memupuk kasih yang sehat dan saling membangun ini. Sebagai orang Kristen, kita dipanggil untuk saling mengasihi di dalam segala hubungan kita. Hari Valentine bisa menjadi momen untuk mengingatkan kita akan pentingnya relasi yang penuh kasih dan pengorbanan ini, Bapak Ibu. Yang terakhir juga sebagai sarana untuk meningkatkan kepedulian kepada sesama. Selain cinta romantis, Hari Valentine juga bisa menjadi ajakan untuk mengasihi sesama di dalam arti yang lebih luas. Kasih kepada mereka yang miskin, yang kesepian, dan yang membutuhkan pertolongan kita. Dengan memberi perhatian atau bahkan bantuan kepada sesama di hari ini, kita mencerminkan kasih Kristus yang tidak terbatas, Bapak Ibu. Nah, apa negatifnya? Negatif Valentine's Day di dalam pandangan Kristen, ya, ini ya. Ya, meskipun ada sisi positif, ya, kita tidak bisa menutup mata terhadap dampak negatif dari Valentine's Day ini, ya, di dalam konteks iman Kristen kita, ya. Cinta yang terdistorsi oleh budaya konsumerisme ini. Pernah tadi saya katakan, ya, hari Valentine itu seringkali dipenuhi dengan perayaan-perayaan yang mengarah kepada konsumerisme, ya. Media dan iklan seringkali menggambarkan cinta dengan sesuatu yang harus dibuktikan dengan pemberian hadiah-hadiah mahal, ya, seperti bunga, coklat, atau perhiasan, ya. Hal ini bisa menyesatkan, Bapak Ibu, karena cinta sejati tidak dapat diukur dengan materi. Kita harus ingat bahwa kasih yang sejati itu tidak terbatas pada apa yang dapat kita beri di dalam bentuk barang, tetapi lebih pada pengorbanan hati dan ketulusan kita ini, ya. Cinta yang terlalu terfokus pada romantisme ini. Valentine's Day itu seringkali sangat terfokus pada cinta romantis dan hubungan pasangan, sehingga mengabaikan bentuk cinta lainnya yang lebih universal dan juga penting, ya. Sebagai orang Kristen, kita dipanggil untuk mengasihi Tuhan dan sesama di dalam segala bentuk hubungan. Bukan hanya dalam bentuk konteks pasangan romantis, ya. Ini bisa menimbulkan tekanan bagi mereka yang belum menikah atau yang sedang mengalami masalah di dalam hubungan mereka, ya. Juga ini merupakan ketidakseimbangan di dalam prioritas cinta. Ketika kita terlalu fokus pada perayaan ini,
kita bisa kehilangan fokus pada cinta yang lebih besar dan lebih kekal, yaitu kasih kepada Allah. Cinta kepada Tuhan itu harus lebih menjadi prioritas utama di dalam hidup kita ya. Hari Valentine seharusnya tidak menjadi pengganti bagi cinta sejati yang datang dari Allah, yang tidak terbatas dan abadi. Cinta memang tidak terbatas, Bapak Ibu. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih, mari kita renungkan sejenak ya. Di dalam kasih yang Tuhan tunjukkan kepada kita melalui Yesus Kristus, kita diajak untuk mengasihi tanpa batas. Kasih yang tidak menuntut ya, tidak egois dan tidak bersyarat, Bapak Ibu. Jika kita merayakan hari ini, mari kita lakukan dengan penuh pengertian untuk mengingat cinta yang sesungguhnya, yaitu cinta yang berasal dari Tuhan yang harus kita bagikan kepada sesama kita ya. Kiranya kita semua dipenuhi dengan kasih Allah yang tidak terhingga ya. Dan mari kita tunjukkan kasih itu di dalam setiap langkah hidup kita, tidak hanya pada hari Valentine, tetapi setiap hari di dalam segala aspek hidup kita. Tuhan yang penuh kasih, terima kasih atas kasih-Mu yang tiada akhir. Kami bersyukur untuk setiap kesempatan yang Engkau berikan untuk mengasihi sesama. Pada hari ini, kami memohon agar Engkau mengajarkan kami untuk mencintai dengan hati yang lebih tulus, sebagaimana Engkau mencintai kami. Semoga kasih yang kami berikan kepada sesama itu tidak hanya terbatas kepada perayaan ini, tetapi menjadi bagian dari hidup kami sehari-hari. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.